Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil. Saya Naina Amisya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah dan bersama teman saya Farid Faraji Mahyus. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang terhormat, Bapak dosen Alfian ME yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mempresentasikan hasil makalah kami di hari ini. Baiklah, langsung aja kami presentasikan makalah kami, yaitu konsep dan perhitungan bagi hasil. Pertama, latar belakang. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak-pihak nasabah dan pihak syariah. Dalam hal tersebut, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha yang dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Prinsip bagi hasil atau profit sharing merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan, menetapkan tingkat keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan pada bank syariah agar bank syariah dapat memperoleh return yang maksimal. Berikut mengenal bagi hasil. Prinsip bagi hasil atau yang disebut dengan profit sharing merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional lembaga keuangan Islam secara keseluruhan. Sedangkan secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah atau sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau syahibul mal dan pengelola atau mudarib. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, di mana bank sebagai mudarib sedangkan nasabah sebagai syahibul mal, melakukan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut. Ada 4 tahapan. Yang pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yang kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Dan yang ketiga, menentukan sumber pendanaan yang dilakukan sebagai dasar penghitungan bagi hasil. Dan yang keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Berikut ialah faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil. Ada 3, yaitu investment rate, kedua jumlah dana, dan yang ketiga nisbah atau profit sharing ratio. Berikut yaitu mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ada 3, yaitu pertama profit sharing. Profit sharing yang berarti kesepakatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha. Dan kedua, gross profit sharing. Gross profit sharing ini merupakan kesepakatan bagi hasil. Dan yang ketiga, revenue sharing, yaitu pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Berikut prinsip dalam menjalankan bagi hasil. Pertama, adanya kesepakatan yang jelas. Kedua, kejelasan usaha yang dilakukan. Dan yang ketiga, adanya ketentuan. Dan yang keempat, adanya ketentuan pembagian.
Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan utamanya dari bagi hasil adalah adanya transparan terhadap apa yang dilakukan serta keuntungan yang didapatkan. Hal ini sangat penting agar dianggap tidak merugikan kedua belah pihak. Dan maupun kekurangannya dari sistem ini dibanding dengan sistem lainnya adalah perlunya supervisi terhadap pengelola usaha, terutama untuk menurunkan risiko itikat kurang baik. Nah, penjelasan selanjutnya akan disambung oleh teman saya Farid Janor. Bentuk skema bagi hasil. Skema bagi hasil merupakan skema yang ditawarkan oleh pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah dengan sistem bagi skema revenue sharing system atau sharing system of base of revenue adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan atau revenue yang diperoleh sebelum biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Skema revenue sharing yang dijadikan dasar perhitungan adalah pendapatan atau penjualan usaha. Dengan demikian, risiko dari yang dihadapi pihak-pihak yang berkontrak itu rendah. Terus pemilik dana hanya menghadapi ketidakpastian atas tinggi rendahnya pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas biaya usaha atau harga pokok penjualan atau biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum serta administrasi. Selanjutnya, mekanisme perhitungan bagi hasil. Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, yaitu yang pertama profit sharing atau bagi laba. Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Yang kedua itu ada revenue sharing atau bagi pendapatan. Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue atau pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Yang selanjutnya itu nisbah atau rasio bagi hasil. Nisbah merupakan rasio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola dana, yaitu mudharib, yang tertuang dalam akad atau perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya sangat penting untuk bisa kita memahami terkait bagi hasil dan bagaimana menentukan hak bagi hasil, di mana yang mengharuskan kita untuk menguasai materi tersebut, karena materi tersebut akan sangat terpakai malah ketika kita bekerja di lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Mungkin sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.